Halo guys, welcome back to my YouTube channel Maria Novilia. Jika ini adalah video pertama yang kalian tonton dari channel aku, welcome. Saya Maria Novilia dan akan ada updatean video baru setiap minggunya. Jadi make sure kalian klik tombol subscribe, kemudian turn notifikasi on, biar kalian jadi orang pertama yang tahu ketika saya upload video yang baru. Dan jangan lupa follow Instagram saya di @_novilia, karena biasanya di IG story saya selalu update video apa yang akan tayang, jam berapa yang akan tayang, atau video-video seperti apa yang akan tayang. So make sure kalian tidak ketinggalan. Ya, mungkin dari teman-teman berpikir, Kak, gimana kalau misalnya aku seorang apoteker, tapi aku tuh passionnya nggak mau ketemu dengan pasien-pasien. Aku tuh, Kak, kalau misalnya ke kamar pasien rada-rada takut. Takut kena penyakit, takut kena bakteri, takut kena virus, dan sebagainya macam halnya. Tapi aku pengen banget, Kak, kerja di rumah sakit menjadi seorang apoteker. Nah, buat teman-teman yang seperti itu, jangan khawatir. Kalian penasaran, so pastikan kalian nonton video ini sampai habis, oke? Ya teman-teman, mengingat di situasi pandemi seperti ini, mungkin rumah sakit lagi rame, permintaan obat semakin meningkat, jadi agak-agak susah cari waktu untuk bisa podcast dengan apoteker kita satu ini. So, teman-teman, kali ini kita lagi terhubung dengan seorang apoteker yang berada di pulau yang lain. Oke, ini ada apoteker Eunike. Kita boleh say hi dulu ke apoteker Eunike. Halo, apoteker Eunike. Ya, apoteker Eunike, silakan untuk memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eunike Kundiman. Saya bekerja sebagai apoteker di salah satu rumah sakit swasta di Manado, tepatnya di Siloam Hospitals Manado. Ya, itu ya teman-teman, jadi apoteker Eun itu bekerja di rumah sakit Siloam Manado. Ya, mungkin teman-teman yang ada di sekitaran Manado yang ingin bekerja di rumah sakit Siloam Manado, silakan mungkin boleh hubungi atau follow-followan dengan apoteker Eunike. Nanti saya tulis Instagramnya di sini ya. Kalian bisa follow-followan di situ. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ingin kalian tanyakan, silakan. Oke. Nah, apoteker Eun ini dari teman-teman udah ada beberapa pertanyaan ya yang ingin sekali ditanyakan untuk mendapatkan sebuah jawaban dari apoteker Eunike. Jadi di rumah sakit kami ada apoteker untuk bagian pelayanan dan apoteker untuk bagian pengadaan. Jadi apoteker untuk bagian pelayanan melakukan tugas farmasi klinik, sedangkan untuk bagian pengadaan bertanggung jawab untuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Kebetulan saya sebagai apoteker di bagian pengadaan. Jadi di dalamnya itu ada proses pemilihan. Jadi barang-barang yang diadakan itu berdasarkan dengan formularium rumah sakit. Kemudian ada juga untuk barang BPJS berdasarkan formularium nasional atau e-katalog. Kemudian yang kedua, perencanaan kebutuhan. Jadi saya bertugas untuk melis obat-obat atau alkes ataupun sediaan farmasi lainnya yang sudah mendekati minimum stok. Kalau untuk alkes sendiri, kami mempunyai petugas di gudang yang bertugas untuk melakukan list obat tersebut. Sedangkan kalau obat itu saya sendiri yang melakukan list tersebut. Setelah ada list tersebut, kemudian akan dikirimkan ke kepala instalasi kami yang kemudian akan di-approve dan dilanjutkan ke bagian pembelian. Di bagian pembelian akan mengeluarkan purchase order atau surat pesanan kepada vendor-vendor terkait yang menyediakan obat tersebut. Selanjutnya kami melakukan penerimaan barang. Yang paling penting dalam proses ini adalah menyesuaikan faktur dengan barang yang diterima, terutama untuk batch number dan expired date-nya. Selanjutnya ada penyimpanan. Jadi kami melakukan penyimpanan berdasarkan jenis sediaan. Jadi untuk sirup sendiri, tablet, injeksi, ada rak untuk BPJS, psikotropika, narkotika, high alert, dan untuk B3 serta ada sediaan nutrisi. Kemudian dari penyimpanan kami akan melakukan distribusi ke unit-unit lain. Jadi kami memiliki sistem sendiri yang dipakai untuk permintaan dari unit atau departemen lain. Selanjutnya ada penarikan dan pemusnahan. Pemusnahan kami membuat berita acara dan melakukan pemusnahan berdasarkan jenis sediaan yang akan dimusnahkan. Kemudian pengendalian, kami melakukan stock of name setiap 3 bulan, di mana pada proses itu kami memperhatikan obat-obat yang sudah mendekati expired.
kurang dari 3 bulan dan 6 bulan. Kemudian kami memperhatikan juga obat yang sudah dead stock. Selanjutnya untuk administrasi, yang paling penting adalah kami membuat kartu stok untuk setiap item agar keluar masuknya item tersebut harus tercatat dengan baik. Jadi secara garis besar seperti itu untuk tugas apoteker di bagian pengadaan. Wow, jadi seperti itu ya teman-teman, tugas seorang apoteker yang sudah digambarkan, yang sudah dijelaskan oleh apoteker Eunike ketika teman-teman berada di apoteker bagian pengadaan. Nah, ini sangat cocok buat teman-teman yang di rumah yang mungkin suka sekali tata menata barang-barang yang ada. Mungkin ini cocok untuk teman-teman bergabung menjadi apoteker di bagian pengadaan. Nah, karena teman-teman keberhasilan suatu instalasi farmasi di bagian pelayanan, kan itu tidak dapat dipungkiri, kadang ada obat kosong lah, entah kosong dari distributor, atau misalnya di instalasi kita sendiri itu kosong, atau misalnya ada obat-obat yang berlebih, atau ada substitusi obat dan persamaan obat yang lain sebagainya itu. Nah, di dalam teman-teman kita di pelayanan juga itu akan sangat terbantu informasinya ketika gudang atau bagian penyimpanan obat ini udah beres, instalasi farmasi juga bakalan beres. Ya apoteker Eunike, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Nah, apoteker Eunike ini apa tantangan yang dihadapi selama menjadi apoteker di tempat itu? Iya, mungkin ada masalah atau ada hal-hal seperti apa yang boleh di-share sama teman-teman di rumah. Jadi teman-teman para adik-adik calon apoteker atau misalnya yang udah apoteker tapi pengen mencoba untuk kerja di bagian pengadaan ini juga bisa tahu dan bisa mempersiapkan dirinya sebelum terjun ke lapangan tentunya. Silakan. Yang pertama pada saat masuk itu harus berani bertanya, kemudian harus cepat belajar dan cepat menguasai sistem yang digunakan. Kemudian pada saat saya pindah sebagai apoteker pengadaan, saya juga harus mempelajari sistem baru yang digunakan di bagian pengadaan, kemudian harus bisa mungkin menghafal semua item yang ada, terutama untuk maksimum dan minimum stoknya, untuk menghindari adanya kekosongan inventory nanti. Ya, jadi benar ya teman-teman, seperti yang dikatakan itu, yang di poin-poin kita sebagai apoteker, bahwa apoteker itu adalah belajar terus seumur hidupnya. Benar banget, karena ini juga yang saya alami ketika kemarin dari rumah sakit sebelumnya, udah cukup menguasai sistem yang ada, tiba-tiba pindah di rumah sakit yang satunya lagi, dan semuanya itu berubah total, karena emang beda ya. Ya kayak gitu, jadi buat teman-teman, jangan pernah merasa puas. Misalnya kalian udah apoteker, udah cukup nih ilmu, apalagi yang mau dipelajari. Jangan merasa seperti itu. Tetap rendah hati dan mau terus belajar dan belajar lagi. Ya apoteker Eunike mungkin boleh berbagi dengan teman-teman di rumah nih. Kalau ingin jadi seperti apoteker Eunike ini gimana sih caranya? Mungkin ada tips-tips atau hal yang ingin di-sharingkan dengan teman-teman di rumah, silakan. Teman-teman harus menjadi apoteker lebih dari saya, tetapi menurut saya untuk menjadi seorang apoteker yang hebat, pertama harus memiliki motivasi, kemudian semangat dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Ya, saya sangat setuju sekali teman-teman, bener banget. Seperti yang dikatakan sama apoteker Eunike, itu motivasi dan semangat itu penting sekali. Motivasi kadang kalau misalnya teman-teman, kita dalam kehidupan kita nggak mungkin kita selalu bergairah, membara gitu ya, penuh semangat, penuh sukacita, nggak mungkin. Pertanyaannya, ketika kita ada di posisi paling terendah nih, apa yang akan kita lakukan? Ya tentunya yang bikin kita bisa semangat lagi itu kita mengingat motivasi kita apa sih? Nah, motivasi teman-teman yang sekarang lagi kuliah atau masih sekolah, atau mungkin teman-teman sekarang yang sedang mencari pekerjaan, motivasinya apa? Itu harus ditanyakan, apakah ingin membahagiakan orang tua, atau ingin punya kehidupan yang lebih baik, atau ingin membantu orang lain, itu tergantung motivasi yang ada. Kemudian semangat pantang menyerah itu juga sangat-sangat dibutuhkan. Oke apoteker Eun, terima kasih banyak sudah boleh share dengan kita, tapi masih ada beberapa pertanyaan lagi. Oke. Nah kalau yang ini pertanyaan dari saya ya, apoteker Eunike. Apoteker Eunike kira-kira bangga nggak menjadi seorang apoteker? Bangga. Ya, sama saya juga, saya bangga untuk menjadi seorang apoteker. Mungkin teman-teman yang udah lama stay di
channel saya ini mungkin juga tahu seberapa bangga untuk menjadi seorang apoteker. Oke, baiklah, Apoteker Eun ini masih ada beberapa pertanyaan. Nah, Apoteker Eun mungkin ada pengalaman lucu atau unik yang boleh di-share dengan teman-teman kita di rumah, silakan. Jadi kalau pengalaman lucu, mungkin pada saat saya kuliah S1 farmasi, jadi waktu itu ada kelas, kemudian yang menjadi dosen dokter. Terus pada saat saya masuk memang agak terlambat, dan disuruh keluar, disuruh cari tahu apa penyebab saya dikeluarkan. Ternyata setelah tanya ke teman saya, dokternya itu tidak mau dipanggil dok, tapi maunya dipanggil dokter, karena dok itu ya kalian pasti udah tahu. Ya, oke, baiklah, itu pengalaman yang lucu dan unik mungkin ya yang dialami oleh Apoteker Eun. Kalau saya sendiri pengalamannya selama dengan pasien ini sih mau dijodohkan gitu dengan anaknya. Jadi kayak gimana ya, mau bilang lucu, di posisi itu juga takut, tapi mungkin lebih ke unik kali ya. Ya itulah, itu mungkin warna dari profesi kita ya teman-teman. Keuntungan sebagai apoteker, pertama pada saat melakukan pekerjaan, kita juga melakukan pekerjaan sosial dengan memberikan edukasi kepada pasien, kepada orang-orang di sekeliling saya juga, di rumah maupun di tempat bekerja. Kemudian apoteker juga memiliki 3 sifat, jadi bisa bekerja di lebih dari satu tempat. Untuk apoteker juga jenjang karirnya menurut saya luas, karena kita bisa memilih untuk menjadi apoteker di rumah sakit, apotik, klinik, industri farmasi, PBF, dan sebagainya. Oke, jadi itu mungkin lebih ke pemilihan-pemilihan tempat di mana aja yang bisa kita bekerja ya teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak terlalu suka untuk bersosialisasi atau bertemu dengan orang seperti pasien misalnya di rumah sakit, teman-teman bisa mungkin memilih industri, atau mungkin teman-teman yang suka untuk masalah hukum-hukum dan peraturan-peraturan, mungkin teman-teman bisa bergabung di bagian pemerintahan. Atau mungkin teman-teman yang punya passion pelayanan tapi lebih ke bisnis, menjual produk-produk atau obat-obat yang lain, mungkin punya usaha apotek itu sangat menguntungkan buat teman-teman. Jadi bebas, seperti apoteker Ika Wulandari yang di video kemarin juga bilang, itu ya, peluang kerja kita itu luas, dan itu benar banget teman-teman. Iya, mungkin Apoteker Eunike ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada apoteker-apoteker yang ada di luar sana, silahkan. Untuk para calon apoteker di luar sana, tetap semangat, stay positif, jangan mudah menyerah, dan bangga dengan profesimu nanti. Oke, Apoteker Eunike, terima kasih banyak sudah boleh sharing dengan teman-teman kita yang ada di luar sana. Benar banget teman-teman, kita harus bangga dengan profesi kita. Ya, itu aja videonya teman-teman. Bila ada yang kurang jelas dan ingin kalian tanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk follow Instagram Apoteker Eunike di sini. Ya, itu aja videonya. Gimana? Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe teman-teman untuk boleh mendukung channel ini semakin berkembang. Biar aku juga di sini semakin semangat untuk upload video yang baru setiap minggunya. Dan jangan lupa klik tombol like, kemudian di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And see you in the next video. Bye!